Hai, perkenalkan nama saya Anji Heru. Saya mahasiswa S2 program Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Andalas. Kali ini kita akan membahas dan mengupas tentang manfaat media sosial bagi public relation. Humas di era digital diharuskan lebih kreatif dan inovatif dalam mempublikasikan suatu informasi. Apalagi jika perusahaan mengalami krisis, maka media sosial menjadi alat komunikasi dengan publik. Humas merupakan komunikator perusahaan yang menciptakan keberlangsungan perusahaan atau organisasinya, dan memiliki peran penting dalam membangun, serta menumbuhkan kembali image atau reputasi yang buruk. Oleh karena itu, Humas sangat penting dalam membangun reputasi pada perusahaan, karena reputasi dapat membentuk opini publik. Sebelum mengetahui bagaimana pentingnya media sosial bagi Humas di masa krisis, ada kalanya kita mengetahui dulu apa yang dimaksud krisis di suatu perusahaan. Menurut Kuntz, krisis merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi oleh seseorang. Krisis bersifat genting, kondisi yang tidak normal, dan bisa membahayakan yang dapat membawa pengaruh negatif bagi individu atau organisasi. Dari sudut pandang Humas, krisis merupakan peristiwa yang bisa mengancam reputasi dan kredibilitas suatu perusahaan. Tugas Humas dalam menangani krisis adalah dengan segera mungkin merespons terkait isu yang mengancam nama atau merek perusahaan. Dengan terjadinya krisis, seseorang akan terpaksa berpikir dan mencari cara untuk meredam isu yang sedang berkembang. Menurut Miller dan Heath, yang harus dilakukan saat krisis berkembang adalah dengan berkomunikasi. Komunikasi merupakan hal penting dilakukan bagi Humas, karena merupakan salah satu pandangan publik yang akan menilai dan membentuk persepsi terhadap perusahaan. Maka dari itu, media sosial bisa menjadi salah satu strategi bagi Humas untuk berkomunikasi dengan publik di tengah era digital. Media sosial menjadi wadah aspirasi publik untuk memberikan kritik dan saran terhadap perusahaan. Untuk itu, komunikasi dua arah merupakan hal yang penting dilakukan. Apalagi di era digital, informasi terus berkembang tanpa ada batasan, sehingga banyak versi informasi yang berbeda dengan perusahaan. Dalam menangani krisis di era digital, Humas harus lebih dulu memahami elemen-elemen krisis yang bersifat umum, antara lain hal yang tidak terduga, informasi yang tidak mencukupi, dan dinamika yang begitu cepat. Untuk menjaga image sebuah perusahaan, seorang Humas perlu menciptakan upaya yang cepat dan efektif dalam menangani sebuah krisis. Menurut Kuntz, ada 3 hal yang menjadi prinsip berkomunikasi pada saat terjadinya krisis, diantaranya segera menyampaikan pesan yang cepat kepada publik, konsisten, dan terbuka kepada publik. Selain itu, langkah lain yang harus dilakukan Humas adalah memberikan publikasi yang informatif agar publik tidak menerima informasi lain dari media yang akan memperkeruh situasi dan membangun relasi dengan publik untuk menghadapi krisis di era digital. Upaya yang dilakukan tentunya didukung dengan hadirnya media sosial yang terus berkembang. Media sosial merupakan sarana diseminasi informasi dan media interaksi yang digunakan oleh Humas untuk berhubungan dengan publik. Banyak sekali pemanfaatan media sosial bagi Humas di masa krisis, yaitu sebagai identitas atau branding suatu perusahaan. Media sosial dapat dimanfaatkan sebagai monitoring isu dan krisis. Dengan demikian, Humas dapat mengontrol perkembangan isu dan mengantisipasi hal-hal yang berdampak negatif bagi perusahaan. Selain itu, media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menginformasikan kegiatan corporate social responsibility. Hal ini bertujuan untuk mengontrol respon publik mengenai kegiatan sosial yang telah dipublikasi dan dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk kegiatan CSR selanjutnya. Kampanye sosial juga termasuk ke dalam kegiatan CSR untuk mengajak publik berpartisipasi melakukan hal yang sama. Terakhir, media sosial dapat digunakan sebagai media interaksi untuk berhubungan dengan publik. Tak hanya Humas yang merasakan manfaat adanya media sosial, tetapi publik juga memanfaatkan media tersebut sebagai sarana kritik, sehingga perusahaan mudah dalam melakukan kegiatan monitoring.
Dengan adanya interaksi antara publik dengan humas yang memanfaatkan media sosial sebagai mediator, dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam merespons kebutuhan publik. Seperti yang diketahui, pemanfaatan media sosial bagi humas dalam perusahaan banyak sekali ditemui di era digital. Salah satunya adalah perusahaan Facebook, WhatsApp, dan Instagram yang memanfaatkan media sosial saat perusahaan mereka mengalami gangguan kendala atau down pada malam. Banyak pengguna yang melontarkan kendala yang mereka rasakan melalui platform Twitter. Di saat bersamaan, tagar dengan nama perusahaan tersebut mengalami trending topik di Twitter akibat banyak pengguna yang tidak bisa mengakses aplikasi tersebut. Hal ini termasuk salah satu kejadian krisis yang dialami oleh perusahaan. Untuk itu, perusahaan mereka langsung memberikan informasi melalui Twitter atas kejadian yang terjadi. Di balik masalah tersebut, humas dari ketiga perusahaan memiliki peran penting untuk memecahkan masalah dengan menginformasikan langsung mengenai apa yang terjadi ke publik melalui perantara media sosial. Peran humas yang memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi publik dilakukan untuk mencegah terjadinya disinformasi beredar luas yang dapat membentuk opini publik terhadap perusahaan. Di tengah perkembangan digital, banyak kekurangan serta kelebihan bagi humas. Namun, adanya media sosial yang terus hadir membawa dampak besar untuk mendukung praktisi dalam melakukan kegiatan kehumasan. Dari sini semoga rekan humas dapat memahami tentang pentingnya humas yang tidak pernah luput dari media sosial dan saling memiliki hubungan yang erat dalam melakukan aktivitasnya. Jadi, mari kita bijak dalam menggunakan media sosial dalam menyebarkan informasi. Apa saja manfaat media sosial dalam menunjang aktivitas humas? 1. Meningkatkan kreativitas penyampaian informasi. 2. Membantu menyampaikan informasi secara lebih efektif. 3. Meningkatkan daya tarik publik. 4. Promosi paling praktis. 5. Meningkatkan profesionalitas. 6. Meningkatkan komunikasi. 7. Membuat integrasi lebih mudah. Sekian dulu penjelasan saya mengenai peran sosial media dalam public relation. Terima kasih atas perhatian Sobat Komunikasi. Salam